Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan afdalul mawjudat. Rasulullah disebut dengan sayyidul makhlukat. Sehingga Syekh Ja'far Shotib pernah menulis dalam sebuah kitabnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad itu ahsanan nas, sebaik-baiknya manusia. Jadi kalau ada laki-laki di dunia ini berjenggot atau berkumis, maka jenggot dan kumisnya laki-laki tersebut tak seindah jenggotnya Nabi. Kalau ada di dunia ini laki-laki yang tinggi, besar, tegap, itu tak seindah wajahnya Nabi, tak seindah tubuhnya Nabi. Karena Nabi Muhammad adalah ahsanan nas, paling terganteng di dunia ini. Ibu bapak, kenapa sih makan sebagainya? Ibu, coba dibenerin, emang kayak larang ini. Bikin kaget. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua sudah maklum Pak Bu, kalau Nabi yang paling ganteng itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pernah satu ketika dipenjara oleh Fatih Aziz. Perempuan-perempuan yang ada di negara Mesir itu dikumpulkan. Ketika Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, apa yang terjadi? Sementara perempuan-perempuan yang ada di lingkungan penjara itu satu sama lain mereka memegang pisau tangan kanannya, tangan kirinya memegang buah-buahan. Sejatinya pisau itu untuk mengupas buah-buahan atau membelah buah-buahan. Tapi begitu Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, perempuan-perempuan yang melihat wajah Nabi Yusuf semuanya menjerit. Bu, menjerit melihat wajah Nabi Yusuf. Wong wadon ku sing barang bengen mengkon. Lamun ngedeleng lanang kaset ngejuak. Cuma kalau mereka berkata mahadza bashar, ini bukan manusia. Mahadza bashara, ini bukan manusia. In hadza illa malakum karim, ini adalah malaikat yang mulia. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Bukan hanya sekedar itu saja saudara, malah tangan-tangan sang perempuan yang ada di lingkungan penjara yang megang pisau itu satu persatu tangannya buntung. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Allah. Gatur ikhlas lah enak ya. Orang ngomong Allah kurungane hoyok. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum. Mereka ketika melihat wajah Nabi Yusuf, jari jemarinya potong, disisir sendiri. Saking kagetnya melihat wajah Nabi Yusuf,
terkesima, kaset amat, itu bu. Sekarang pertanyaannya, kalau melihat wajah Nabi Muhammad seperti apa? Andaikan perempuan-perempuan di dunia ini melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan kanannya diberikan pisau, tangan kirinya diberikan buah-buahan, niscaya mereka pasti akan menghunus jantung hatinya. Kenapa? Karena mereka semua langsung jatuh cinta dan tak lagi sanggup hidup kalau tidak dipersunting untuk jadi istrinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Cuma Nabi Muhammad ditutupi gantengnya, Pak RW, Pak Ketua DKM, supaya nggak jadi fitnah. Maka pernah satu ketika ada perempuan yang ketika mendengar Nabi Muhammad meninggal dunia, maka perempuan itu langsung mencari kuburannya Nabi dan tidur di kuburannya Nabi sampai mati, saking gantengnya. Hei, Nabi itu, Pak Ketua DKM, ini ngobrol aja bukan ceramah dah, ceramah melarang. Di sini ngobrol itu ngegelati langganan ya. Nabi Muhammad itu kalau diam di tempat yang gelap itu bercahaya. Siti Aisyah tuh pernah satu ketika menjahit bajunya Nabi, kemudian jarumnya terjatuh. Siti Aisyah mencari jarum yang terjatuh itu sampai keringetan. Masya Allah, tabarakallah. Begitu Nabi datang, rumah tersebut jadi terang benderang. Maka kejadian ini diabadikan oleh Syekh Ja'far Shadiq. Anta samsun anta badrun anta nurun wa nurin anta iksirun ghali anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Jadi Nabi itu, Bu, kalau berdiam di tempat yang gelap itu keluar cahaya. Cahaya Nabi ketika dibandingkan dengan cahaya matahari itu tidak ada apa-apanya. Maka ketika Nabi disinari oleh matahari, maka Nabi jasadnya, tubuhnya tidak nampak bayangan. Kenapa? Karena matahari dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cahayanya lebih terang, cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Terus. Kemudian pertanyaannya, Ibu Bapak, Nabi Muhammad tuh usianya berapa? Yang enak ceramahnya begini aja, jangan pakai intonasi, jangan pakai retorika, ngobrol aja dah. Pak, Nabi Muhammad tuh usianya berapa? 63 tahun. Makanya rata-rata usia umat Nabi Muhammad itu nggak jauh dari 63. Kalau sekarang ada yang usianya sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari, itu berarti sudah harus siap-siap besok itu kan. Ada sih ngomong mengenai dia kan ngaji jadi itu memusuh mau mati ngedadak. Hei, sembarang begini ke mati ngedadak. Lah kok wong ngeridit mati. Lah aneh we pagi wong wingi masih ngopi jebrang sikit.
kerungu mati orang gering mani orang sah aneh wingi masih ngopi siki mati sing aneh go wingi mati siki ngopi oh aneh bocah saiki ku waktu sing gagal fokus salat orang gelem Ramadan orang puasa berang mati pengen mancing surga kita memikir apa nih kanannya gue wong dalem sah Masya Allah ya Nabi Muhammad itu usianya 63 tahun. Kemudian Nabi yang paling muda itu Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam usianya ketika diangkat ke langit itu usianya 33 tahun. Maka ini jadikan patokan seluruh penghuni surga itu usianya 33 tahun. Jadi Pak RW udah ketuaan. Dapat 40. Pak Ketua DKM juga udah ketuaan. Kalau saya masih sedang. Usia ahli surga itu laki-laki itu 33 tahun. Setiap laki-laki yang masuk ke dalam surga nanti akan dapat jatah 72 bidadari anjay. Selebar 72 bidadari. Masya Allah, bidadari itu azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan, perempuan-perempuan yang disucikan. Bidadari lah kesing angob, lah kesing ngentut. Wadon BMS ma'arif ayune kaya puga angob. Ya tak? Bidadari saking cantiknya. Karena bidadari itu diciptakan oleh Allah dari minyak misik, maka bidadari kalau keluar keringatnya wangi minyak kasturi. Hei, kita paling penting adalah wong matanya melotot cangkeme mangap lah kaban. Bidadari itu kalau keringatnya netes di bumi, alam dunia ini jadi wangi. Bu, ibu. Kemudian kalau bidadari meludah di lautan, lautan itu jadi tawar. Kenapa jadi tawar? Karena saking manisnya liur bidadari. Iler bidadari itu manis. Bu, iler ibu wangi. Iler bidadari itu manis. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang nanya begini, Ustaz, lamun wong lanang mancing surga oleh 72 bidadari, terus lamun wong wadon mancing surga bakal oleh apa? Jadi ibu-ibu, setiap perempuan yang masuk ke dalam surganya Allah nanti akan dijadikan bidadari surga. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dari 72 bidadari itu nanti akan ada satu bidadari yang Allah ciptakan dari perempuan dunia, termasuk perempuan BMS. Alhamdulillah. Tapi bukan yang model ini. Kok bisa Ustaz? Iyalah, Bu, sekarang mikir aja Bu. Keringat ibu wangi nggak? Bu, ibu, keringat ibu wangi. Terus iler ibu manis. Atas siapa? Tuh buktinya. Makanya wajah kita ini wajah palsu. Wajah kita ini wajah palsu. Makanya jangan sombong. Karena cantik di dunia itu belum tentu cantik di akhirat tuh. Gak usah sombong. Bu, gak usah sombong. Cantik di dunia ini belum tentu cantik di akhirat. Karena cantik di dunia itu tergantung modal. Kalau cantik di akhirat tergantung amal. Betul? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirat bi sholihil a'mal. Pengen gagah di dunia, pengen cantik di dunia, banyakin duit. Makanya kelihatan ibu-ibu yang punya duit sama ibu-ibu yang gak punya duit.
Kelihatan dari wajahnya. Kalau ibu-ibu yang punya duit kan kebeli skincare, ya kan? Kalau ibu-ibu yang nggak punya duit belinya fresh care, ya kan? Wajahnya jadi rengat. Tuh, jadi cantik di dunia itu tergantung modal. Makanya bapak-bapak ini kalau ngasih uangnya sedikit aja sama ibu-ibu, mana mungkin ibu jadi cantik ya Bu ya? Karena pengen cantik itu mahal ya Bu ya. Tuh dengerin Pak, pengen cantik itu mahal. Rambut pengen lurus harus direbonding ya Bu ya. Alisnya disulam, bulu matanya dimaskara ya Bu ya. Pakai anti badai, pipinya di facial, kukunya medikur. Sebelum mandi kan harus luluran pakai sari bongkong campur basari. Selesai itu langsung kan mulai kan selesai mandi baluran pakai hand body. Selesai pakai hand body mulai dandan di meja kosmetik. Pertama yang dipakai kan cleansing. Selesai pakai cleansing langsung pakai foundation. Selesai pakai foundation langsung pakai sunscreen. Mulai pakai tuh bedak-bedakan kosmetiknya. Mulai dari pakai skincare, MS Glow, Glow and Lovely, Olay, Wardah, Pon kan ada dua, ada yang buat 35 tahun ke atas, warnanya merah hati. Ada yang pakai apa, yang pakai Viva, ada yang pakai apa Gatsby, ada yang pakai Pixi, ada yang pakai Sari Ayu Marta Tilaar, ada Bu yang natural tuh Ines 05. Itu harganya 120.000. Ada yang ngomong begini, saya aneh sama Ustadz, saya curiga sama Ki Apung. Sebenarnya ini Ki Apung Ustadz apa sales sih? Aneh saya ini ibu bapak, saya tahu harga bedak, saya tahu merek bedak, bukan berarti saya pedagang bedak. Karena saya sadar kalau bedak itu adalah kewajiban suami. Bedak itu kewajiban suami. Parfum itu kewajiban suami ya Bu ya. Yang usaha itu kewajiban suami, yang masak suami, yang ngasuh suami, semua juga kewajiban suami, yang bersihin rumah suami. Kewajiban istri cuma dua, satu nurut sama Allah dan Rasulnya, yang kedua nurut sama suaminya. Kalau kata suaminya nyuci, ya nyuci. Itu Bu. Terus ibu melotot-melotot ke saya, di mana saya salahnya? Terus balik lagi. Udah 1 jam. Nah, biasa di BMS kalau pengajian berapa jam? 3 jam. Emang wong BMS mau kedelang sing peci ini karo sing kerudung ini lah. Beda mungkin yang ahlinya bohong. Balik lagi. Nah, sampai di mana tadi? Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi kita itu Isra Mi'raj itu di usia berapa? Nabi Muhammad itu diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah itu di usia 52 tahun. Kok bisa Ustaz? Ya, begini Bu, tarik sejarahnya. Nabi kita itu bertemu dengan Khadijah, meminang Khadijah itu di usia 25 tahun. Khadijah itu Pak Ketua DKM janda cantik kaya, atau janda kaya cantik. Mantan suaminya tuh namanya Abu Hala. Masya Allah, kan jarang tuh janda cantik kaya, jarang. Ada janda cantik belangsak, ada janda kaya jelek. Kalau Khadijah janda cantik kaya, usianya sudah 40 tahun.
Tapi kecantikan Khadijah tidak diragukan, masih bohai, bahenolnetko, guricak burino. Sehingga Khadijah kalau dibandingkan dengan perempuan-perempuan Quraisy yang seusia 15 tahun, jauh lebih cantik Khadijah. Masya Allah, tabarakallah. Ada kan yang mikir begini, Ustaz, kalau Khadijah itu dinikahi oleh Nabi usia 40 tahun, sementara perempuan usia 40 tahun itu sudah seperti apa? Maaf, Khadijah yang dinikahi Nabi jangan disamakan dengan Khadijah Pakupatan. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ringkas cerita, Nabi nikah dengan Khadijah, mas kawinnya itu 200 ekor unta bikroh. Apa itu unta bikroh? Unta bikroh itu unta pilihan yang harganya per satu ekor 50 juta. Kalau 50 juta dikali 200, berarti Nabi Muhammad menikahi Khadijah, mas kawinnya itu 10 miliar. Gede amat. Emang harus gede mas kawin itu, karena mas kawin gede tajlib bil barokah, bisa narik kepada keberkahan. Dengerin jomblo, ini kan mas kawin seperangkat alat musola, dan seperangkat alat musola sampai tertoa. Tuh. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tapi tenang, ada jomblo, tidak ada jomblo yang abadi, yang ada jomblo sedang memperbaiki rasa sakit hati aja. Lebih baik terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman tapi dianggap teman. Insya Allah. Balik lagi kita ke Isra tadi. Kemudian saudara hadirin, rumah tangga Nabi bersama Khadijah itu selama 25 tahun, berarti sudah 50, ya kan? Nabi itu punya anak semuanya 7. Yang 6 lahir dari Khadijah, yang 1 lahir dari Mariatul Qibtiyah. Ada 3 yang laki-laki, ada 4 yang perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Kalau Ibrahim lahir dari Maria. Kemudian anak-anak Nabi ini yang kecil-kecil ini diwafatkan oleh Allah sejak mereka masih kecil. Masya Allah, tabarakallah. Maka ketika Ibrahim meninggal dunia, Nabi pun nangis, dirubung oleh para sahabat di Madinah. Kata para sahabat, "Madayib jika ya Rasulullah, kenapa engkau menangis Tuhan ya Rasul?" Jawab Nabi, risalah kenabian ini mau siapa yang melangsungkan, sementara anak laki-laki itu semuanya sudah meninggal dunia. Dijawab oleh Allah, kata Allah, Muhammad, anak laki-lakimu aku ambil semuanya, karena engkau adalah Nabi yang paling terakhir, Rasul yang paling terakhir, tidak akan ada Nabi setelah kamu. Sementara syarat jadi Nabi harus laki-laki. Tuh Ismail anak Ibrahim, Sulaiman anak Daud, Yusuf anak Yakub. Jadi anak laki-lakimu tidak ada yang aku hidupkan, kata Allah. Yang hidup cuma tinggal yang perempuan-perempuan saja, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Maka singkat cerita saudara, ketika Khadijah menjadi istrinya Nabi, Khadijah itu kan kaya raya, tapi masya Allah baiknya sama suami. Sampai hartanya Khadijah itu habis untuk perjuangannya Nabi. Emang nih laki mau kuduni mengkono. Hei, ke suami itu harusnya habis-habisan belain suami. Kayak Khadijah. Khadijah itu hartanya habis untuk perjuangannya Nabi. Masya Allah. Sampai akhirnya singkat cerita, Ibu Khadijah itu sakit keras. Dan pada saat menjelang wafatnya Khadijah, mengenakan baju ada 60 tambalan. Timbul pertanyaan, kemana baju bagusnya Khadijah? Habis semua untuk dakwahnya Nabi. Maka lirih terucap dari mulutnya Khadijah untuk Fatimah, dipanggil Fatimah, sayang,
ibu sepertinya tidak lama lagi juga akan meninggal dunia. Harta ibu sudah habis. Nanti kalau ibu meninggal dunia, kau tidak mampu membeli kain putih untuk mengkafani ibu. Di dalam lemari itu ada sorban hijau yang dulu pernah dipakai oleh bapakmu ketika menerima wahyu dari Allah. Bapakmu demam tinggi, ibu yang memeluknya, ibu yang menyelimutinya. Maka silahkan kau pakai saja sorban hijau itu untuk membungkus badan ibu. Orang kaya, bu, ibu, orang kaya Khadijah itu ketika meninggal dunia sampai tidak mampu membeli kain kafan. Masya Allah, tabarakallah, habis seluruh hartanya. Itu bukan kadang-kadang harus mati ku cerewet dulu. Anak kabeh dikumpul. Ibu makayani ngurus maning mati. Nitip ya motor Mio setoranani 2 bulan maning. Lamun ibu lah umur ibu mora ridho ora ikhlas, lamun sirang ngedol tanah seniringan kecamatan. Jadi anak-anak klemen bu dek buong. Terus titip maning lamun ibu mati, ibu menjuk dikuburi ning Cikande. Wi ado ibu. Lamun ning BMS ora, lamun ibu dikubur ning BMS ibu marep dadi begongkong je. Bisa kasih memori. Iya wis kali konon ibu dikubur ning BMS kan ning Cikande. Iya wis nuhun, engko lamun dikubur ning BMS, lamun dikubur ning Cikande, ibu mah pengene ngeranani aja nunggang mobil. Pelaku bayi ya digotok. Jadi anak-anak ibu Cikande mah adoh, los adoh. Emang klemen lamun ibu nunggang mobil, ibu mabok je. Gua harap mati. Masih ingat pun mbak. Bu, ibu, akhirnya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Khadijah pun wafat. Ketika Khadijah wafat, Mekah itu jadi gelap. Gelap. Kenapa Mekah jadi gelap? Karena seluruh malaikat-malaikat Allah turun dalam rangka bertakziah, menghalangi sinar matahari, dan para malaikat Allah ikut mensolatkan jenazah. Ini menjadi dilalah ketika ada orang soleh meninggal dunia, itu dipastikan mendung. Kenapa mendung? Karena para malaikat turun ikut bertakziah, ikut mensolatkan jenazah. Tapi kalau tukang main sholat mati, saya jadi geledek juga gitu. Tuh, bu, malaikat itu turun semua. Nih di atas kepala kita ini semua sekarang ini lagi ada malaikat, ada 70.000. Namanya malaikat sayyakin. Apa itu malaikat sayyakin? Malaikat sayyakin itu malaikat tukang survei, malaikat tukang kontrol, yang nanti malaikat ini lapor sama Allah. Kata Allah, saya yakin kamu habis dari mana? Muter-muter tuan dari Serang Timur, saya keluar, terus lurus, saya dari lampu merah, saya belok kanan, terus di situ lurus, saya belok kanan. Di Masjid Baitur Rahman ada orang lagi kumpul. Ngapain? Lagi mengadakan Isra wal Mi'raj. Kata Allah, Jibril, kau sekarang datang ke Baitur Rahman, kau datang sekarang ke BMS, turunkan rahmat dan maghfirah, turunkan berkahnya untuk warga BMS. Alhamdulillah. Ada orang yang ngomong begini, Ustaz, pas saya nggak lihat. Langak menjuhur, jual ngedenang, mal ngedenang. Makhluk Allah sing bisa ngilang pun telu. Siji malaikat, loro setan, telu wong sing duwe utang. Sing bisa ngilang pun telu. Di atas kepala kita ini ada malaikat. Maka tanpa disadari kehidupan kita jadi barokah. Ustaz, barokah itu seperti apa? Barokah mah nggak kepikiran bu, Pak.
berkamur kepikiran, ibu bapaknya nggak bisa baca, ibu bapaknya nggak punya ijazah, anaknya jadi sarjana. Ya nggak? Ibu bapaknya nggak bisa baca, ibu bapaknya nggak punya ijazah, tapi anaknya jadi sarjana. Ibu bapaknya nggak bisa baca Quran, anaknya jadi kiai. Itu namanya berkah. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada kehidupan orang-orang dulu. Orang-orang dulu tuh yang penting berkah. Tani punya sawah 1 kotak, tapi ternyata ketika ke sawah itu sudah bawa baju. Ya, ketika di sawah mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu langsung ditinggalkan sawahnya. Langsung si orang tua kita tuh dulu ambil baju wudhu nih ke puluh, sholat nih bubuk, beres balik asar, nyampe di rumah, kemudian maghrib berangkat lagi ke masjid. Masya Allah, nggak buru-buru pulang. Di masjid nggak buru-buru pulang, zikir dulu 165 kali. Ketika pulang ke rumah, ternyata di rumah tuh ada nenek-nenek yang suaranya bindeng, kerudungnya ngemblek sebelah, lagi baca Quran. Waktu itu pakai lampunya lampu apa itu namanya? Damar totok. Kalau istilah orang Cipocok, damar totok. Kalau selesai aja ngajinya, langsung lubang itu jadi hitam semua. Dulu itu ada di rumah tuh nenek-nenek sambil suaranya bindeng, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang tua kita tuh dulu, Masya Allah, tabarakallah Bu, nenek kita tuh dulu ngasuh cucunya aja, ngasuh anaknya itu kalau nggak tidur tuh sambil sholawatan. Karena Abdul Muthalib tuh dulu ngasuh Nabi tuh muter-muter di pelataran Baitullah sambil sholawatan. Ini Abdul Muthalib, Sallallahu alaihi wasallam ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa Rahmani alhamdulillahi ladzi a'tani hadzal gulama thayyibal ardani hadzal gulama thayyibal ardani bobo ibnu Sallallahu alaihi wasallam. Coba bareng. Sallallahu alaihi ya Adnani ya Mustafa Bu, Ibu, Bu, sholawatan lamun urang hafal kuajar kena sanjaran rumune ya. Coba sering-sering. Coba kebareng biasa dengar dari musola, dari masjid pasti kita bisa. Sekalipun nggak lihat tulisannya. Allahumma shalli ala ya Rabbi shalli alaihi bi hubbi sayyidina Muhammad nurun ibadil huda Jibril Mikail Israil Munkar wa Nakir Kibatin. Hafal kita Bu, sekalipun gak lihat tulisannya. Kayak lagu-laguan dulu aja, lagu-lagu tempo dulu kita nggak lihat tulisannya tapi hafal kan Bu. Kayak lagunya Mega Mustika,
Kayak lagunya Betaria Sonata. Kan hafal ya? Nih coba ke bareng Bu. Coba bareng Bu. Lagunya Mega Mustika. Bisa? Kau yang ku anggap tapi kebaikanmu melebihi orang yang bukan apa? Bener kan Pak Ketua DKM? Kalau nyanyi apa? Lagunya Betaria Sonata apa Pak? Coba ya, hati yang lupa. Lihatlah tanda merah di bibir bekas gambar sering kau lakukan bila kau marah menutupi. salah Samakah aku biasanya yang dijual hingga sesukamu kau lakukan, kau sakiti. Astagfirullah. Diajak sholawatan pada diem, tapi begitu diajak nyanyi semua pada bersuara. Masya Allah, tabarakallah, wa ilahu sumillahu wa la ilaha illa rahmanur rahim. Allahu la ilaha la taquduhu sinatun wa la nawm man alladhi yasma'u bi yadihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi shay'in min ilmihi wasi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya Allah, ini orang semua ketika dibacakan sholawat pada enggak, tapi begitu diajak nyanyi bisa semuanya. Saya yakin ini semua kesurupan. Hei setan, sing mau ngulon balik ngulon, sing mau ningetan balik ningetan, sing itulah jadi ngelor bener-bener berjalan. Rep sirep, kata-kata hari ini lebih baik ketemu setan daripada ketemu mantan. Karena setan bisa hilang ketika dibacakan ayat kursi, tapi mantan tidak akan hilang sekalipun dilempar dengan kursi. Terus Ketua DKM terus. Hah? Jangan nih. Emang ketelang suka ngaji. Sing dodok itu rapi. Iya tegar sih. Dan sebenarnya dihitung-hitung tetap masih wakil nenek-nenek sih. Pengajian merata-rata memang seleranya nenek-nenek. Ini yang disebut dengan nenek-nenek super. Saya paling senang lihat nenek-nenek rajin ngaji. Saya paling benci lihat nenek-nenek bawa sepeda listrik. Balik lagi. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Khadijah pun wafat. Nabi berduka tahun itu disebut dengan Amul Khuzni, tahun prihatin. Karena Nabi kehilangan orang yang ia cintai dan yang mencintai Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Khadijah itu perempuan paling berjasa karena perempuan yang pertama iman kepada Nabi Muhammad adalah Khadijah. Nabi merasa kehilangan. Bahkan ini ibu bapak saya yakin laki-laki manapun ketika punya istri solehah baik kemudian meninggal dunia pasti sedih ya Pak ya. Pak, hei Pak jawab Pak, jangan ada dusta di antara kita Pak. Kalau punya istri baik solehah kemudian meninggal dunia pasti bapak sedih kan? Hei, pasti sedih kan Pak? Sedih Pak, sedih ya. Tapi sebaliknya Pak, namun gue rabi juga cerewet bangor dusun kulit berengan mati. Hei, judes cerewet bangor dusun berengan mati. Sedih orang. kawin lagi. Hei Pak, hei, sedih.
Jadi orang. Orang. Samping ngadu jadi ngomong assalamualaikum, waalaikumsalam, Kang Haji jadi kemudian rapi kejeblung. Langgu. Rapi kita mau Kang Haji, jadi tangan bukan yang remote. Nih ngendi pengen ngedokon duit itu kependak. Terus sing arani tukar tunggal dino bae ribut. Tapi kita mau Kang Haji sedihnya udah ribut gering. Masya Allah baik, usaha udah pasti bisa balik dimarahi baik, gering ditangin kaji. Ngeklek batuk baik belum digaul di rumah sakit. Jadi dokter bapak ini sepertinya positif kena paru-paru pak. Jadi bapak harus di ronsen, nanti ketika bapak sudah di ronsen akan terlihat bagian mana paru-paru yang plek. Ceritanya Kang Haji, saya di ronsen Kang Haji, begitu di ronsen, beres dari ronsenan, ternyata begitu keluar fotonya foto istri saya Pak. Wong lanang ngendi bae lamun duwe rabi nurut, baik, pasti sedih ketika meninggal dunia karena mencari yang solehah itu sulit. Ya kan? Sampai Nabi juga mengatakan al-mar'atu sholihatu kal ghurabil aqsam, perempuan yang solehah itu persis seperti burung gagak yang hitam putih di bagian sayapnya. Saking sulitnya mencari perempuan solehah. Tapi kalau mencari perempuan yang cantik mah gampang. Lihat wadon ayu mah gampang Pak Ketua DKM. Lalu yang BMS tinggal jalan-jalan doang mana kening Mariana. Nih Ustad Sumunu Wani nih. Nih Ustad Gawani, umur laki nih. Wadon ayu muwake ning Mariana. Ramayana. Ning Ramayana guwake wadon ayu tapi ngelati wadon solehah gad. Makanya Nabi bersedih pada tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun prihatin. Maka Nabi diangkat oleh Allah melalui Isra wal Mi'raj itu di usia 52 tahun. Kenapa Nabi harus dibersihkan dulu hatinya ketika sebelum berangkat Isra Mi'raj? Ternyata Nabi itu mau berangkatnya dari masjid. Orang kalau mau masuk ke masjid itu harus suci hatinya. Orang kalau masih kotor hatinya bakalan betah di masjid. Betul nggak Pak Ketua DKM? Yang sombong-sombong itu nggak bakalan betah di masjid, betul? Oh, orang sombong kalau sudah masuk ke dalam masjid harus melupakan kekayaannya. Padahal rumahnya tingkat, mobilnya mengkilap, uangnya berlipat-lipat, istrinya. Oh, saking kayaknya. BH istrinya aja pakai remote. Kalau lakinya pengen itu tinggal pencet doang mobil. Remote-nya di bawah cucunya. Orang kaya sekalipun kalau sudah masuk ke dalam masjid harus melupakan kekayaannya. Orang yang punya pangkat dan jabatan masuk ke dalam masjid harus melupakan semuanya. Orang pintar juga sama. Kenapa? Karena ibadah itu yang dilihat adalah bagaimana ikhlas dan khusyuknya. Betul apa tidak? Makanya masuk ke dalam masjid itu harus bersih, harus suci. Kenapa Nabi Isra Mi'raj itu harus dicuci dulu hatinya, dibersihkan dulu hatinya, karena mau berangkat minal masjidil haram ilal masjidil. Maka sekarang ini Pak Ketua DKM banyak orang yang bisa membangun masjid tapi tidak bisa meramaikan masjid. Masjidnya bagus-bagus, spekernya kenceng-kenceng, ya. Masjid bagus-bagus, speker kenceng-kenceng, ada ketua-tua. Subuh-subuh kan ngikakan waktu subuh kan mantak runyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Waktu subuh tinggal setengah jam lagi. Berjamaah subuh yuk. Karena udah hati-hati, udah pasti suaranya juga kan udah nggak kuat, napasnya sudah pendek, baca doa bangun tidur nggak nyampe.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Jadi kan nyampe keren nusyur. Coba kalau masjidnya bagus, speakernya kencang, yang karim, yang muda, kan mantap. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Tetangga komplek juga pada nanya, enak amat tuh yang tarim di mana? Di BMS di Baitur Rahman. Suaranya mantap ya. Siapa itu? Pak Agus, bilang gitu. Kan mantap ibu bapak. Terus. Sekarang ini banyak orang yang bisa membangun jalan tapi tidak bisa memperbaiki jembatan. Masjidnya bagus, tapi ngajinya berhenti. Sementara orang bisa masuk ke dalam masjid, kuncinya adalah tergantung keimanannya. Kalau imannya rusak, masjidnya jangankan baru bagus, temboknya dibuat emas, lantainya dibuat perak, tetap tidak akan tertarik. Betul apa tidak? Karena jawabannya cinta masjid itu karena iman. Maka kalau masjidnya bagus tapi kalau nggak ada yang ngaji, tetap masjidnya sepi. Ibu-ibu nggak usah diomong masalah pengajian sama Pak Ketua DKM. Ibu-ibu paling hebat, katanya bapak-bapak. Ibu-ibu setia kalau ngaji jam 9, jam 8 udah pada datang ibu-ibu. Ya bu ya, ibu-ibu ngaji seminggu, seragamnya ke pintu. Minggu biru, Senin kuning, Selasa hijau, Rabu coklat, Kamis ungu, Jumat putih, Sabtu ireng. Orang ngaji kelaminnya rupa-rupa, laki ini paru-paru. Masa kagak yang ngeredit. Ada si ngajinya rajin, asal ngaji kami dititipakan yang laki. Pak, saya mau ngaji dulu. Pak, anak-anak kan lagi pada sekolah kan setiap berat, setiap kursi juga nyapu bapak dan ngaji kami itu. Jadi apa ya? Kami kontrol sekali, meskipun kalau itu tidak muncul doang, tidak muncul lagi di kono. Kamu kita nyapu, kita masak, kita semua kan ditanya berangkat ke kawan, berangkatnya ya langsung berangkat ngaji, nyampe di majelis taklim yang dicari tembok, langsung nyandak. Ustadz yang ngomong, jadi Ustadz waktu pengajian, ibu-ibu, anak ganjaran sing paling gede, lamun laki balik salat Jumat disambut ning lawang Arab, diambung tangani, diambung batuke, iku ganjaranani kaya ngambung Hajar Aswad. Komo lamun laki ireng Aswad jas, laki ini balik salat Jumat. Langsung laki. Begitu manjat langsung beres salaman ditekuk guru laki. Langsung ngomong, Jom, apa-apaan sih? Istighfar suruh pancing. Rilak-rilak emang kan dewek mau ada berdoa. Ini hasil pengajian lagi besok. Jadi Pak Ustadz itu juga lama nanti kali salat Jumat disambut melawang Arab, diambung tangannya, diambung batik, ganjarannya gede, kayak ngambung Haji Ahmad. Ustadz mau ngomongin Hajar Aswad dari Haji Ahmad. Ibu-ibu bersemangat ngomongnya. Haji jam 9, ibu-ibu jam 8 udah pada datang. Hebat. Nungguin Ustadz, ibu-ibu bersolawat. Bapak-bapak menunggu Ustadz bagi-bagi asbak. Ibu-ibu berselawatan ya bu ya. Hebat ibu-ibu anda sembari selawatan dari ngegosip nanti.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Baju pandai baru mandi ya. Mandi itu sebelah ya Habib salam. Ini ngomong-ngomong ada cincin sih lagi nyebut masih muka di sini nak ini. Itu tadi cicol ngomong-ngomong ya Habib salam. Salawatullah alaika. Waktu PRT hajat bermeran. Besok-besok anak ini tak bawa kabin prasmanan kami kebok ya. Sekarang kita ngedaging tak cebok plok-plok saya beranja Laos. Salam alaika. Salawatullah alaika. Nyangking dia buat jumpas lohor meronong. Kalau bapak ini bocah terus kakak-kakak prasmanan ku kosong ada helm doang. Buat dia di helm kenapa enggak gitu berorong. Ya Allah bisa. Ibu-ibu mah kalau mau kondangan, oh janjian ibu-ibu. Bu, nanti kondangannya bareng ya. Bareng. Nyamping tempat wong hajat. Tuh, habis diperiksa. Endangnya mah bagus ya. Laminannya juga bagus. Ini mah pasti larang. Boleh oleh jarang pulau. Pulau juta. Iya Bu, endangnya dia bagus, laminannya bagus ya, mahal 20 juta. Ibaratnya atos. Balik tas kondangan disinakan Bu, terus kondangan. Alhamdulillah wis nisu. Ini jornya itu pengantin lanang tumbul. Ngomong aku ngarang ngegosip ku bisa. Masya Allah, tabarakallah. Terus. Akhirnya saudara hadirin Nabi berangkat. Di tengah perjalanan Nabi harus diperintahkan turun oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi bangun. Selesai sholat, Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Muhammad, atadri aina sholaita? Kamu tahu nggak di mana kamu sholat? Nabi jawabnya elat, nggak tahu. Kenapa Nabi jawab elat? Nabi jawab nggak tahu. Padahal Nabi tahu sholat di Baitul Hamid, sholat di Thayyibah, sholat di Madyan, sholat di Turisaina. Nabi tahu. Cuma Nabi bertawadhu di hadapan seorang Jibril. Maka dalam Isra wal Mi'raj ini melahirkan orang-orang yang tawadhu. Pak, Bu, sing ayu aja sombong. Ya Bu ya. Bu, sing ayu aja sombong, sing kasep aja sombong. Sebab ayu kebenyen lagi nom. Ya kan? Lagi nom bugo dikukai gitar Spanyol. Bukur cilik bebeyak mecut cilik ngejebrang. Dia kalau melaku badan mendingan disilik mending ubat depot ketemu kayak macan ngelik. Sampai tukang tahu bulat ngomong tahu kok orang bunder-bunder. Ngebalik rerai ini alis itu kayak stang motor nio. Cumur kayak prosotan tekad, cangkemnya kayak cangkem belut, cilik monyong menyunyut. Wah, kamu nulis ayu, susu nih kayak kelapa puluh, buat di daun monyong, lagi nom, ya kan? Iku lagi nom, wis tua. Ayo, lagi zaman nom malam Jumat iku dikekepi karo laki nih. Wis tua malam Jumat ditapakuri. Malam Jumat itu ditelengahkan karo laki. Susu ditowel uroboba. Medegem. Digawa melumah kayak ceplok endok. Ayo. Disedot karo laki ini nyelempet di muntah. Besok itu mangan bakso urat boleh. Laki nih, si lakinya nih, si laki-lakinya juga yang dulunya ganteng, gak usah sombong. Kalau udah tua, ayo menang nih ranjang, ngebapang diberi mangat, sikil jebrak, ngorok, didengok karo rabi nih. Bantunya makan ompong. Wong lian rabi nih dewek bedi.
Ayo, nggak ada yang harus disombongkan. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya Nabi jalan terus bertemu dengan kaum-kaumnya sampai 17 pertemuan. Nabi bertemu dengan umatnya yang lagi mukulin kepalanya sendiri. Kata Nabi nanya sama Jibril, itu siapa? Umatmu Muhammad. Umat saya yang dari mana? BMS. Kenapa itu sampai mukulin kepalanya sendiri? Alladzina tatasakkaluna ru'usahum anis shalah. Mereka adalah Muhammad, umatku yang ketika datang waktu sholat kepalanya mendadak jadi berat. Ada orang ada, hayya 'alas shalah. Ada orang ada malah nanya, ada dia. Ada itu kan. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika datang waktu sholat, setan langsung rapat di pinggir laut. Setan Jakarta, setan Lampung, setan Labuan, tapi paling ramai setan BMS. Pertama yang digoda itu sama setan itu supaya sholatnya jangan awal waktu. Karena sholat awal waktu itu masuk dalam kategori afdhalul ibadah. Digoda kata setan, silakan kamu sholat tapi jangan awal waktu. Jadi panitia Isra Mi'raj kadang-kadang nggak sholat isya. Sholat isyanya nanti aja dah jam 3. Gitu loh. Digoda sama setan. Diulur-ulur. Digoda, sholatnya jangan awal waktu. Sholat maghrib digoda sama setan. Lagi ada santai aja sholat maghrib jam 6:30 juga bisa. Lagi ada sinetron, lagi seru merangkai apa tuh? Merangkai kisah indah. Ceritanya si Mutiara. Ya kan, si Rian itu kan nggak mau ngaku sama Mutiara itu kan. Iya, si Rian itu kan padahal ibunya si Mutiara kan. Saya menghafal, saya menghafal. Jadi suaminya Mutiara itu kan Pak Aditya. Aditya itu si demen Cynthia sebetulnya. Itu orang ada si ngomongkan udah jeplen sih Pak Ustadz pun apa yang nonton sinetron itu nonton sinetron kita bro, sebab sutradara ini masih bebaturan. Jadi ngirimi sinopsis tak pelajari, alhamdulillah. Kita memungkinkan kalau Roma Irama aku masih dulur. Roma Irama dengan saya itu masih saudara, Pak. Jadi bapaknya Roma Irama dengan bapak saya itu masih bapak-bapak. Roma Irama masih barang cilik. Kan zaman kecil tuh renang tuh di kali tuh saat banjir itu kan. Wow, aku asal ada aja pohon pisang kan ditebak. Buat langsung renang. Roma Irama jangan ditebak, jangan ditebak. Mau begitu. Terus. Yang kedua, setan datang lagi menggoda warga BMS itu nggak gampang. Di warga BMS suruh sholatnya nanti saja, tetap sholatnya awal waktu. Datang setan yang kedua menggoda, silahkan sholatnya awal waktu tapi bacaan sholatnya ngebut. Maka rata-rata kita tuh nggak senang dengan imam yang nyantai-nyantai. Betul? Usolli aja, usolli fardhu isya arba rakaatin, bukan arba rakaatin. Baca Fatihahnya juga ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal harusnya kan baca Fatihah itu 14 tasbih dan itu kena semua. Muraatul hurufnya juga harus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harusnya kan baca Fatihah itu yang nyantai, tasbihnya juga yang 14 itu terbawa semua. Ini kan kadang-kadang
Imam yang kendor-kendor tuh makmum semua pada nggak setuju. Lebih-lebih kalau sholat taraweh. Oh, taraweh. Taraweh, imamnya kendor. Waktu wis taraweh ke kendor. Padahal itu salat. Itu taraweh itu salat. Ganti imamnya ganti imamnya kalau seneng. Pulang wudu di koli. Dikomkat imam. Allah, saya balapkan. Ustaznya ada sedap siap sesuai pesan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda di belakang. Yes, mantap. Ya, hari pemuda setuju. Aki-aki begini. Aki-aki dikocok model kuat sampaikan rombalin salam istri ke balik. Jadi bocah pemuda balik. Tarawih ke masyarakat sing dorong modal urusan. Nyampe ning larang lapang ngarep bulak kok benu. Ganti bengi ke pendapan yang karo bocah Pak. Tarawih. Apa ini ke masyarakat ada badannya. Lah gadong. Nah ini wong tua pindah ning musola sing siji. Larang ngalih pe salat tarawih ngalih sing siji. Oh beneran imam sing gancang lagi giliran ikan. Bagus. Mana ini? Dia pakai sing imam. Yang ketiga, salat itu digoda lagi sama setan, menghilangkan kekhusyuan. Silakan kamu sholat tidak awal waktu, silakan kamu sholat awal waktu, bacaan kamu pelan-pelan, tapi kamu nggak bisa khusyuk. Hei, ini digoda sama setan. Makanya diperintahkan dalam kitab Fathul Mu'in itu, syarat pengen khusyuk itu pertama matanya itu jangan jauh dari tempat sujud. Kalau memang tempatnya aman, silakan sholatnya merem. Allahu Akbar. Nanti matanya dibuka ketika tahiyat. Pada saat jari jemarinya ngacung, matanya beralih melihat jari jemari ini dan meyakinkan dalam hatinya, menekadkan bahwa Allah itu satu. Allahu Akbar. Merem. Kalau memang tempatnya aman. Kalau mau terbuka matanya silakan melek, tapi matanya jangan lepas dari tempat sujud. Karena khusyuk itu kadang-kadang diganggu dari mata. Bu, Bapak, kadang-kadang mata kita ini loh. Masya Allah, tabarakallah. Wong salat kebenaran seminggu kami batik ngarep. Ningburi ini gambar manut. Allah Akbar, betul. Manuk kan gede ya. Manuk ini. Gimana? Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bicara khusyuk, jangankan kita, para sahabat-sahabat Nabi dikumpulkan oleh Nabi. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang sholatnya khusyuk sorban hajjau ini untuk hadiah kalian? Abu Bakar, Allahu Akbar. Kata Abu Bakar, wajar sorban hijau itu kalau dikasihkan ke aku, karena aku ini mertuanya. Wajar dong, mantu masih mertua. Allahu Akbar. Umar bin Khattab di rakaat yang kedua bikin lagi, kata Umar bin Khattab, wajar kalau sorban hijau itu buat aku, karena aku yang mengamankan perjuangannya Nabi dalam dakwah. Kata Umar bin Khattab. Kata Utsman bin Affan, Allahu Akbar, hartaku itu habis untuk perjuangan agamamu Muhammad. Wajar kalau aku dikasih hadiah sorban hijau itu. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib di rakaat yang keempat. Allahu Akbar. Ali mikir, komo sorbani wong anak wadone bicara gitu. Selesai sholat, mereka ini nanya lagi ke Nabi, Tuhan ya Rasul, siapa di antara kami yang sholatnya paling khusyuk? Dan siapa di antara kami yang mendapatkan hadiah sorban hijaumu? Apa jawab Nabi? Semua, tidak ada yang mendapatkan hadiah. Karena sholat kalian bukan karena Allah, tapi karena sorban hijau ini. Maka kalau bicara khusus saudara hadirin, paling tersulit. Maka mudah-mudahan
Dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini kita bisa meningkatkan ibadah kita. Amin. Mudah-mudahan yang terpampang dalam tema ini menjadi sebuah implementasi dalam kehidupan kita. Tingkatkan kebermanfaatan diri untuk lingkungan sekitar. Kita dijadikan orang-orang yang bermanfaat, manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita, lebih-lebih kita bermanfaat untuk agama kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solehah. Amin. Rizki kita diberikan rizki yang banyak untuk bekal ibadah. Anak-anak kita, keluarga kita menjadi pecinta ibadah. Umur kita juga dipanjangkan oleh Allah untuk ibadah. Akhir hayat kita mudah-mudahan husnul khatimah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa la taj'al min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma hassil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma qdi hajatina wa hajatil muhtajin wa balligh muradana wa muradal muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hassil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika wa karamika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.